Selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu di dalam kasih Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan? Di dalam Matius 7 ayat 1, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata tidak cukup hanya mengatakan Tuhan, Tuhan. Bahkan mereka itu mengaku, kami sudah mengadakan mukjizat demi namamu. Kami sudah mengusir setan-setan demi namamu. Kami sudah bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan tidak mengenal orang yang sudah menyerukan nama Tuhan ini dan sudah melakukan pekerjaan tadi, mengusir setan, bernubuat dan mengadakan mukjizat. Justru Tuhan bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena orang ini melakukan itu dari dirinya sendiri. Mereka yang melakukan. Mereka membanggakan diri mereka yang melakukan itu, tanpa keterlibatan Tuhan di dalamnya. Jadi, apakah pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan? Jangan melayani dari diri sendiri. Jangan melayani dari kekuatan sendiri. Di dalam Adam, manusia melakukan semuanya dari kekuatannya sendiri, karena sudah berpindah dari Tuhan. Melayani adalah dari Kristus yang sudah tinggal di dalam kita. Jadi konteks Matius 7 itu ayat 21 di atas dan ke bawahnya adalah tentang nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Yohanes 6 ayat 29 menjawab. Karena dikatakan bukan orang berseru, yang hanya orang berseru saja diselamatkan ya, masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Jadi pekerjaan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara sebagai orang percaya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna satu kali untuk selamanya. Jadi saudara hanya mengerjakan apa yang sudah diselesaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika kita bernubuatlah dari roh Tuhan tentang kasih Tuhan. Ketika kita berdoa untuk terjadi mukjizat bukan dari diri kita, melainkan dari Yesus yang ada di dalam kita. Mengusir setan bukan dengan usaha kekuatan kita. Anak-anak Skewa juga mengusir setan, jadi permalukan. Mengusir setan di dalam nama Yesus Kristus. Artinya semua pekerjaan dan pelayanan saudara bukan lagi dari diri kita, tapi semua dari Kristus yang sudah tinggal di dalam kita. Saudara percaya, saudara mengikuti tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan bukan sekedar melakukan semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan, pekerjaan-pekerjaan agamawi tadi. Karena orang-orang agamawi mengerjakan itu dan membanggakan dirinya. Bahkan nabi-nabi palsu melakukan itu dan membanggakan dirinya. Tetapi saudara yang percaya kepada Kristus, ketika saudara melakukan itu semua, tidak ada yang kubanggakan. Karena semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan bagi manusia, tapi bagi Yesus Kristus.
Tidak ada manusia yang dikultuskan, tapi hanya Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan. Melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus dengan karya yang sudah dikerjakannya, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia pun yang telah berdosa dan gagal di dalam Adam. Tapi ketika kita sudah di dalam Kristus, kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma, dan kita dipenuhi dengan kasih karunia, dipenuhi dengan kemuliaannya. Percaya karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan, pencapaian apapun yang kita capai, semua datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Hanya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kamu dikasihi